Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yansen Stindaun dari Medan, Sumatera Utara, menyapa seluruh teman-teman, sahabat dan rekan-rekan pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, pokoknya seluruh Indonesia lah. Bahkan juga cabang-cabang Partai Demokrat di luar negeri, misalnya di Malaysia, di Singapura, di Australia, di Taiwan, dan di banyak tempat lainnya. Teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Ya, yang pertama, tidak ada itu dualisme Partai Demokrat itu. Yang ada itu hanya satu lisme itu. Jadi Partai Demokrat yang sah itu hanya ada satu, yaitu Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY. Jadi itu harus jadi pegangan teman-teman. Jadi keyakinan dalam berpolitik ini penting, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita yang ada di media. Jadi Partai Demokrat hanya ada satu. Partai Demokrat yang legal dan resmi hanya ada satu. Partai Demokrat yang sah hanya ada satu, yaitu Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY. Yang kedua, saya ingin menyampaikan soal pertanyaan teman-teman begitu yang masuk ke saya terkait KLB di Sibolangit kemarin, di Deli Serdang kemarin. Setiap partai, setiap organisasi itu punya aturan main, termasuk kaitannya dengan soal KLB itu, musyawarah luar biasa, kongres luar biasa, atau persamaannya lah begitu. Dan aturan main itu, ya khususnya partai politik ya, itu negara tahu, Menteri Hukum dan HAM tahu, karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu ikut juga disahkan, ya, oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi apa yang tertulis di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat? Jelas sekali. Syarat KLB itu ada 3. Jadi yang pertama itu adanya representasi keterwakilan DPC begitu. Kalau untuk KLB itu 50% di Demokrat. Kemudian DPD-nya juga harus hadir. DPD itu adalah pemimpin partai di tingkat provinsi. Kalau itu syaratnya 2/3 plus ya Majelis Tinggi Partai atau MTP. Jadi karena ini KLB begitu dan mereka buat kemarin itu terburu-buru, kan berat itu untuk kemudian memenuhi 3 syarat tadi. Jadi kita buang aja lah soal syarat keterwakilan DPC begitu, karena kan berat sekali tuh. Jadi 50% dari 514 DPC berarti 260-an sekian itu. Bilangannya aja ratusan, berat pasti itu dipenuhi itu. Jadi kita hilangkan aja lah untuk memotret KLB yang di Sibolangit kemarin yang mereka lakukan itu sah apa tidak begitu sesuai anggaran dasar. Kemudian MTP juga kita hilangkan aja. Itu kita hilangkan saja itu. Karena itu juga berat untuk mereka penuhi, dan pernyataan Ketua MTP Pak SB kan sudah jelas itu. Jadi tidak mungkin kemudian ada izin dari Majelis Tinggi Partai. Jadi cukup kita ambil syarat paling ringan, yaitu syarat keterwakilan DPD. DPD itu kan provinsi, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Provinsi itu kan cuma ada 34 di Indonesia. Tuh. Jadi kalau 2/3-nya itu berarti lebih kurang, coba teman-teman buka kalkulator ya, saya takut salah. Itu 22,6 sekian lah kalau kita itu bulatkan ke atas, maka 23 DPD berarti 23 provinsi berarti. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang ya, kalau kita ingin memotret KLB yang di Sibolangit kemarin, berapa DPD-nya yang hadir di acara itu? Nah, berapa DPD? Bisa saya katakan ya, siang ini tidak ada satupun DPD yang hadir di acara Sibolangit itu. Jadi 34 DPD di seluruh Indonesia ini solid di bawah kepemimpinan Mas AHY. Jadi pakai satu syarat saja ya, KLB mereka itu sudah tidak sah. Dan nggak mungkin itu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Orang anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk penyelenggaraan KLB itu Menteri Hukum dan HAM tahu kok, negara tahu kok, mereka ikut mengesahkan kok. Gitu. Jadi jangankan menggunakan 3 syarat, satu syarat saja tidak terpenuhi. Itu anggaplah misalnya kemarin 514 DPC semua hadir. Tidak ada satu DPD pun hadir. Itu pun nggak sah. Itu. Apalagi nih, itu DPC-nya jauh dari quorum untuk KLB, DPD-nya satu pun gak ada yang hadir. Itu makanya saya mengatakan itu sudah pasti tidak akan disahkan itu oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan untuk mengecek ini gampang, nggak susah, nggak rumit. Itu ada namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Itu saya kebetulan ya orang yang ikut terlibat dalam mengurus SIPOL itu dari pemilu yang kemarin. Memang berat sekali, bukan hanya Partai Demokrat. Itu hampir semua partai di Indonesia ini lolos SIPOL itu di detik-detik akhir itu. Jadi
Tetapi ternyata sekarang ada gunanya ketika ada soal-soal dalam tanda kutip ya, ada dualisme kepengurusan lain segala macam. Saya katakan di awal tadi nggak ada itu dia. Tinggal dicek aja di sistem informasi partai politik. Itu ada di KPU itu. Di DPC ini siapa ketua DPC-nya yang sah sesuai sipol, begitulah. Kemudian DPD-nya, ketua DPD-nya siapa yang sah sesuai sipol. Tinggal dicek aja. Itulah pemilik suara yang sah. Termasuk DPD begitu. Dari 34 DPD itu namanya ada di sipol, sistem informasi partai politik. Itu. Ada nggak yang hadir? Ya, dapat saya katakan tidak ada yang hadir. Jadi teman-teman semuanya, pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia, tenang. Itu tenang. Tidak ada itu dualisme Partai Demokrat dan pasti tidak disahkan itu. Ini kalau menggunakan potret hukum ya. Karena ini kita bicara hukum ini, ya. Pendekatannya ini, metodologinya ini pakai pendekatan legal positivisme ini, hukum. Apa yang tersurat itu. Karena kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan maksud. Itu. Jadi kekuasaan sekalipun, negara sekalipun itu tunduk di bawah hukum, termasuk rakyat. Itu dia. Jadi teman-teman tenang semuanya, ya tenang, ya. Itu Demokrat yang sah itu, ya, dan sejak dulu juga sudah disahkan itu oleh Kumham. Itu hanya Demokrat yang dipimpin oleh Mas Ahaye. Jadi salam dari saya, Sentin Daun, dari Sumatera Utara, dari Medan Sumatera Utara. Horas, menjuah membantah Grina. Sehat selalu. Hidup Demokrat, hidup AHY, hidup SBY, hidup seluruh kader-kader Partai Demokrat di Indonesia. Kita solid, satu barisan di bawah komando, ya, Ketum Mas Ahaye.